Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khumairo dari kelas 12 IP 1. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu negara maju, yaitu Norwegia. Norwegia atau Norway. Norwegia adalah sebuah negara kerajaan yang terletak di bagian utara benua Eropa, tepatnya di semenanjung Skandinavia Eropa. Negara yang secara astronomisnya berada di antara 57 derajat sampai 81 derajat lintang utara dan 4 derajat sampai 32 derajat bujur timur. Ini berbatasan darat dengan Swedia, Finlandia, dan Rusia di sebelah timurnya. Sedangkan di sebelah utara Norwegia adalah Laut Barents dan di sebelah baratnya adalah Laut Norwegia. Di selatan Norwegia adalah Kepulauan Skagerrak. Titik tertinggi Norwegia adalah Galdhøpiggen dengan ketinggian sekitar 2.469 meter dari permukaan laut. Di bidang perekonomian, kerajaan Norwegia merupakan negara maju yang memiliki ekonomi yang stabil dengan sektor swasta yang dinamis. Negara ini kaya akan sumber daya alam seperti minyak dan gas alam, pembangkit listrik, tenaga air, ikan, hutan, dan mineral. Norwegia merupakan negara pengekspor makanan laut terbesar kedua di dunia setelah Cina. Di hubungan luar negeri, meskipun terletak di benua Eropa, saat ini Norwegia bukanlah negara anggota Uni Eropa. Norwegia keluar dari Uni Eropa melalui referendum pada bulan November 1994. Namun, seperti negara-negara berdaulat lainnya, Norwegia adalah negara anggota PBB dan lembaga-lembaga internasional yang berada di bawah PBB. Norwegia juga merupakan negara anggota OECD, NATO, OPCW atau Organisasi Pelarangan Senjata Kimia, OSCE, Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa, dan EEA, Wilayah Ekonomi Eropa. Sejarah Norwegia yang pertama. Dalam sejarahnya, Norwegia pernah bersatu dengan kerajaan Denmark selama 4 abad, yaitu dari tahun 1397 hingga tahun 1814. Namun, setelah penyerangan kerajaan Inggris Raya ke Denmark, Norwegia pada pertempuran Copenhagen yang menyebabkan kekalahan kerajaan Denmark, dengan terpaksa kerajaan Denmark menyerahkan Norwegia ke kerajaan Swedia pada tahun 1814. Norwegia kemudian mengambil kesempatan ini untuk mendeklarasikan kemerdekaannya dengan mengadopsi sebuah konstitusi berdasarkan model Amerika Prancis serta memilih putra mahkota Denmark dan Norwegia yaitu Christian Frederick sebagai rajanya pada tanggal 17 Mei 1814. Tanggal tersebut kemudian diperingati sebagai Hari Konstitusi Norwegia. Sistem pemerintahan yang dianut oleh Norwegia adalah sistem pemerintahan konstitusi monarki parlementer, yaitu sistem pemerintahan yang kepala negaranya adalah seorang raja dan kepala pemerintahannya adalah seorang perdana menteri. Perdana Menteri Norwegia biasanya adalah pemimpin dari partai mayoritas atau koalisi mayoritas. Luas wilayah Norwegia adalah sebesar 323.802 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 5.320.045 jiwa. Sekitar 83,2% penduduk Norwegia adalah etnis Norwegia yang beragama Kristen Protestan dengan mayoritas mereka merupakan anggota dari Gereja Lutheran Norwegia 71,5% dan Roma Katolik 2,8%. Bahasa resmi yang digunakan oleh Norwegia adalah Bokmål Norwegian dan Nynorsk Norwegian. Profil lengkap Norwegia. Nama lengkapnya Kerajaan Norwegia atau Kingdom of Norway. Nama lokal Kongeriket Norge. Bentuk pemerintahannya konstitusi monarki parlementer. Kepala negara Raja Harald V sejak 17 Januari 1901. Kepala pemerintahannya Perdana Menteri Erna Solberg sejak 16 Oktober 2013. Ibu kota Oslo. Luas wilayah 323.802 km persegi. Jumlah penduduk 5.320.045 jiwa pada estimasi Juli 2017. Pertumbuhan penduduk 1,01% 2017. Angka kelahiran 12,2 bayi per 1.000 penduduk pada estimasi 2017.
Suku, bangsa, atau etnis. Etnis Norwegia 83,2%, termasuk sekitar 60.000 suku Sami. Etnis Eropa lainnya 8,3%, etnis lainnya 8,5%, atau sampai estimasi 2017. Bahasa resminya Bokmål Norwegian dan Nynorsk Norwegian. Agama kerajaan Norwegia atau Evangelikal Lutheran 71,5%. Katolik Roma 2,8%, agama Kristen lainnya 3,9%, Islam 2,8%, agama lainnya 2% pada estimasi 2016. Mata uang krone Norwegian atau NOK. Hari kemerdekaannya 7 Juni 1905, berpisah dengan kerajaan Swedia. Hari nasional 17 Mei 1814, Hari Konstitusi. Lagu kebangsaannya Ja vi elsker dette landet, Yes we love this country. Kode domain internetnya tidak ada. Kode teleponnya 47, pendapatan per kapita US dollar 69.400 pada estimasi 2017. Pendapatan domestik brutonya nominal US dollar 364,5 miliar 2017. Nah, lokasinya itu di benua Eropa. Sejarah Norwegia yang kedua. Zaman Viking. Zaman Viking berkarakteristik dengan perluasan dan emigrasi oleh para penjelajah laut Viking. Menurut tradisi, Harald Fairhair atau Harald Hardfagre bersatu dengan mereka saat 872 Masehi, setelah pertempuran Hafrsfjord di Stavanger, sehingga menjadi raja pertama dari Norwegia bersatu. Wilayah Harald terutama pantai Norwegia Selatan. Iklim di Norwegia adalah iklim temperat, terutama di daerah pesisir yang disebabkan oleh pengaruh Gulf Stream. Bagian utara negara ini juga dikenal sebagai tanah matahari tengah malam karena terletak di ujung paling utara bumi, di mana pada setiap musim panas matahari tidak pernah tenggelam, dan di musim dingin matahari tidak pernah muncul sama sekali. Yang politik. Norwegia adalah negara monarki konstitusional yang menggunakan sistem pemerintahan parlementer. Parlemennya Stortinget memiliki 169 anggota. Sebelumnya 165, kemudian ditambah 4 orang pada tanggal 12 September 2005. Yang dipilih untuk masa jabatan 4 tahun. Parlemen ini terbagi dua dalam voting, legislasi, odelsting, dan lekting. Kecuali untuk beberapa hal, Storting berfungsi sebagai parlemen unikameral. Nah, ini lambang negara dan bendera kerajaan Norwegia. Bisa dilihat dulu. 10 fakta menarik Norwegia. Yang pertama itu, Norwegia menjadi salah satu negara dengan kesetaraan gender terbaik di dunia yang membuat warganya memperoleh kesetaraan dalam hal pendidikan, sosial, hingga kebudayaan. Yang kedua, pada 2017, Norwegia masuk peringkat pertama sebagai negara paling bahagia di dunia, bersanding dengan Denmark, Islandia, dan Swiss. Yang ketiga, pada 2015, Norwegia memperoleh peringkat kelima sebagai negara yang dengan tingkat korupsi terendah di dunia. Yang keempat, negara ini pernah mendapatkan peringkat pertama sebagai negara paling makmur di dunia pada 2014. Nomor 5, Norwegia menjadi salah satu negara yang ikut dalam pembentukan PBB yang didirikan pada 24 Oktober 1945. Yang keenam, Norwegia memperoleh predikat negara teraman di dunia. Salah satu buktinya adalah tingkat kematian polisi yang tergolong sangat rendah. Yang ketujuh, para tahanan memperoleh berbagai fasilitas memadai layaknya penghuni hotel. Mereka bahkan dapat mengakses internet. Yang kedelapan, negara ini dianggap sebagai tempat lahir ski modern yang dikenal saat ini. Bahkan kata ski dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Norwegia.
Nomor 9, Norwegia merupakan negara pengekspor sampah dan Swedia adalah negara yang menerima sampah-sampah dari negara ini. Angka 10, pemerintah menggratiskan biaya sekolah untuk semua jenjang dan untuk siapapun sehingga memungkinkan warganya memperoleh pendidikan yang tinggi dan layak. Nah, hubungan bilateral Norwegia dan Indonesia yang pertama itu, kedua negara bersepakat di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk melanjutkan kerjasama RED Plus yang pelaksanaannya telah dimulai sejak tahun 2010. Norwegia menghargai komitmen Indonesia untuk penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 26-41% pada tahun 2020 serta beberapa kebijakan alternatif lainnya. Norwegia menjadi mitra penting di Indonesia dalam bidang perikanan untuk memberantas penangkapan ikan secara ilegal atau IUU fishing dan budidaya ikan laut. Yang ketiga itu di bidang energi terbarukan. Kedua negara sudah bekerja sama sejak tahun 1995 di bidang hydropower dan domestik biogas dan akan terus berlanjut. Yang keempat, Indonesia Norwegia sepakat untuk melakukan kerjasama triangular dengan melatih 25 polisi wanita dan 12 guru dari Afghanistan di Jakarta dan Bandung. Upaya ini dilakukan untuk menjajaki perluasan kerjasama Indonesia Norwegia ke negara-negara berkembang lainnya. Yang nomor 5, dalam bidang pendidikan, kedua negara sepakat untuk mendorong implementasi joint degree antar universitas di Indonesia seperti UGM, ITB, dan Akademi Keperawatan Ibnu Sina yang sudah menjalin kerjasama dengan sejumlah universitas di Norwegia. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.